Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, anak Bapak, kita coba bahas perkuliahan yang kedua pada mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship. Entrepreneurship atau kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Ini dari kata entrepreneurship, yang kata dasarnya atau kewirausahaan yang kata dasarnya adalah usaha, ya. Usaha. Kemudian kalau subjeknya disebut entrepreneur, seseorang yang mengkombinasi sumber daya, tenaga kerja, material, dan aset lain sehingga nilainya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi mata kuliah ini sebenarnya bukan menghafal apa itu entrepreneurship, apa itu entrepreneur. Tapi pada akhirnya mata kuliah ini bisa merubah Anda untuk menjadi seorang pengusaha, ya. Punya usaha lah, intinya punya usaha. Yang sudah punya usaha ya tinggal didalami ilmunya, yang belum punya usaha ya segera dimulai gitu. Seorang entrepreneur itu memiliki mindset, ya, pemikiran dasar. Yang pertama, action oriented, tidak hanya melulu dalam bentuk rencana usaha, tidak melulu dalam bentuk rencana proposal usaha, tapi juga harus action oriented, gitu ya. Kemudian berpikir simple, sederhana. Kalau mau berpikir agak ruwet, membuat kode program, ya, kalau mau berpikir simple ya sederhana saja, membuat usaha itu jangan ruwet. Kemudian mereka selalu mencari peluang yang baru, mencari peluang yang baru. Kemudian mengejar dengan disiplin tinggi. Kemudian hanya mengambil peluang yang paling baik. Kemudian fokus pada eksekusi dan memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang dipilih. Oke. Anak Bapak selain sebagai seorang dosen juga menjadi seorang entrepreneur, ya. Bapak itu punya usaha, ya. Punya usaha CV Diva Elektronik, ya. CV Diva Elektronik, ya, sudah berbadan hukum. Kemudian ini produk-produknya, produk software dan hardware, ya, sudah lengkap. Itu anak-anak Bapak. Dan selain itu juga keluarga juga menjalankan bisnis, ya. Jalankan bisnis ini, rumah Bapak jadikan sebagai tempat usaha. Di perumahan Bapak ini tempatnya di paling pojok. Ya, kalau perumahan itu kan ada pagar kelilingnya. Kalau di pagar keliling itu ada tempat yang paling pojok, ya, sehingga jarang dilalui oleh orang. Tapi kita memanfaatkan media sosial untuk membuat orang menjadi mengetahui usaha kita, gitu. Dengan memanfaatkan marketplace di Facebook, ya. Kemudian WhatsApp, ya. WhatsApp. Status WhatsApp, status WhatsApp. Dengan manfaatkan status WhatsApp, ya. Nah, dengan memanfaatkan ini Bapak rekam status WhatsApp istri yang menjalankan usaha ini, hanya menggunakan status WhatsApp, kemudian membentuk reseller jaringan. Jadi Bapak tinggal di Natar, jadi di lingkungan Bapak itu banyak reseller yang ingin ikut berjualan dengan tidak perlu membeli produk dahulu,
produk makanan ringan, snack ini atau buah-buahan. Jadi cukup ikut men-share status WhatsApp. Kemudian jika ada orang yang memesan produk, tinggal datang ke rumah untuk mengambil produk dan akan mengambil selisih dari harga produk. Ada beberapa reseller, ada reseller yang memang semangat dan banyak kesit ya. Dalam sehari itu omsetnya untuk reseller sendiri bisa 100.000 dia dapat ya. Gitu. Ini produk-produknya kami ambil dari sebagian dari Jawa, sebagian dari Lampung ya. Ini banyak produk dari Bandung gitu. Ini dengan memanfaatkan status Facebook ya, memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Ini contoh bisnis yang ada di Indonesia. Bukalapak, Tokopedia, Gojek dan lain sebagainya. Oh ya, kami tidak memanfaatkan Gojek ya, alat transportasi yang lain. Hanya cukup mengandalkan reseller. Baik, entrepreneur masa kini di Indonesia ini yang booming sekali. Tokopedia, Bukalapak, Gojek ya, Gokar, Traveloka, Masya Allah, ini ada entrepreneur yang terbesar di Indonesia ya. Jadi tidak usah berkecil hati buat startup bisnis yang bisa Anda buat, walaupun sederhana, sebisa mungkin untuk dimulai ya. Kenapa kita harus menjadi seorang entrepreneur? Yaitu tingginya angka pengangguran. Jadi jangan sampai kita masuk dalam golongan itu. Sebisa mungkin kita kalau disebut kegiatannya ada usaha gitu, enak kan. Kemudian persaingan global dan kualitas SDM di Indonesia ini yang sangat tinggi, kualitas SDM-nya juga mumpuni. Ada baiknya kita untuk segera memulai apapun bentuk usahanya. Bonus demografi, ini banyaknya usia produktif yang ada di Indonesia. Usia produktif itu usia yang muda, penuh semangat, penuh energik ya. Kalau dibanding dengan usia tuanya, kita lebih banyak lagi. Kemudian teknologi modern seperti yang Bapak jelaskan tadi, tidak perlu untuk menyewa tempat, cukup menggunakan sosial media. Anda bisa menjadi seorang entrepreneur. Anda bisa gunakan Facebook, Anda bisa gunakan WhatsApp ya, Anda bisa gunakan Tokopedia, Bukalapak, dan sosial media yang lainnya, Instagram dan lain sebagainya. Itu sangat mudah sekarang. Kemudian ini tingkat pengangguran terbuka, jangan sampai kita semuanya itu masuk dalam angka di bawah ini. Minimal kita ada usaha. Kemudian yang terakhir, segera buka usaha. Tunggu apa lagi? Jangan tunggu nanti ya. Usaha yang baik itu usaha yang segera dibuka, segera dimulai ya. Anak-anak Bapak semuanya, mudah-mudahan minimal pada pertemuan ini sudah ada gambaran untuk membuat buka usaha apa gitu. Yang sudah punya usaha, alhamdulillah, tinggal mengembangkan, memperluas ya, meningkatkan omset. Yang belum punya usaha, setidaknya punya ada gambaran untuk memulai usaha, apapun bentuk usahanya. Tinggal ide kreatif kita, dan tentunya dibarengi dengan doa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk yang terbaik ya. Demikian dari Bapak. Kalau ada yang didiskusikan mungkin bisa di grup WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.